Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul tentang batas kedewasaan. Yang beranggota saya sendiri Anissa Sardelina dan rekan saya Adrati Sofia dan Ringga Febrianto. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dewasa. Dewasa melambangkan organisme yang telah matang yang lazimnya merujuk pada manusia yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita. Istilah dewasa dapat didefinisikan dari aspek biologi yaitu akil balik. Hukum sudah berusia 16 tahun atau sudah menikah menurut Undang-Undang Perkawanan yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Dan karakter pribadi yaitu kematangan dan tanggung jawab. Baiklah, di sini seseorang yang dapat saja dewasa secara biologis dan memiliki karakteristik perilaku dewasa, tetapi tetap diperlakukan sebagai anak kecil jika berada di bawah umur dewasa secara hukum, yang mana pada poin pertama yaitu batas dewasa secara biologis. Di sini seseorang individu telah mengalami kematangan dalam melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya mulai usia 12 sampai 16 tahun. Selanjutnya, batas dewasa secara sosiologis yaitu dalam masyarakat yang serba kelompok atau modern yang diperlakukan masa yang panjang untuk belajar supaya sanggup berdiri dalam masyarakat itu. Selanjutnya, pada poin ketiga yaitu batas dewasa secara pedagosis yaitu dalam masyarakat sederhana seperti kehidupan nelayan di suatu pulau terpencil di mana tugas si bapak adalah sebagai nelayan yang sangat sederhana, yakni menangkap ikan di laut dengan menggunakan perahu serta alat tangkap ikan yang sederhana pula. Selanjutnya, batas dewasa psikologis yaitu seseorang dikatakan telah dewasa secara psikologis karena sudah dapat mengarahkan diri sendiri tidak terkait pada orang lain. Dan pada poin terakhir yaitu batas dewasa secara umum. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kedewasaan menurut lalu lintas atau membawa kendaraan bermotor. Selanjutnya yang kedua kedewasaan menurut aturan atau pemilihan umum di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu kedewasaan menurut aturan atau undang-undang perkawinan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri fase dewasa dan tugas perkembangannya. Di sini poin yang pertama yaitu ciri-ciri dan tugas perkembangan dewasa awal. Pada poin pertama yaitu ciri-ciri pada masa awal yaitu pada masa dini sebagai masa pengaturan. Pada masa ini individu menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa. Dan masa dewasa dini sebagai usia produktif yaitu orang tua merupakan salah satu peran yang paling penting dalam hidup orang dewasa. Dan yang ketiga yaitu masa dewasa dini sebagai masa bersalah yaitu dalam tahun ke tahun awal masa dewasa banyak masalah baru yang harus dihadapi seseorang. Selanjutnya pada poin selanjutnya yaitu tugas perkembangan masa dewasa awal yaitu memilih teman bergaul atau sebagai calon suami atau istri. Pada umumnya individu sudah memulai berpikir dan memilih pasangan yang cocok dengan dirinya. Selanjutnya belajar hidup bersama dengan suami istri seperti masing-masing individu mulai menyesuaikan baik pendapat, keinginan dan minat pasangan hidupnya. Dan mulai hidup dalam keluarga atau hidup berkeluarga, seperti masing-masing individu sudah mulai mengabaikan keinginan atau hak pribadi yang menjadi kebutuhan atau kepentingan keluarga. Pada poin kedua, di sini yaitu ciri-ciri dan tugas perkembangan masa setengah baya. Di sini ada ciri-ciri pada masa setengah baya yaitu masa yang menakutkan. Usia baya merupakan masa yang menakutkan karena orang-orang dewasa tidak akan mengakui bahwa mereka telah mencapai usia tersebut. Selanjutnya, masa transisi merupakan masa di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmaninya dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan masa transisi. Selanjutnya, masa stres. Masa stres ini suatu masa bila berjumlah penyesuaian pokok yang harus dilakukan di rumah bisnis
dan aspek kehidupan sosial mereka. Selanjutnya pada poin yang B, tugas perkembangan usia setengah baya, yaitu seperti menetapkan pengalaman ajaran agama, mencapai tanggung jawab sosial sebagai warga negara, dan membantu anak yang sudah remaja untuk belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Dan pada poin terakhir yaitu ciri-ciri dan tugas perkembangan dewasa akhir, yaitu ciri-ciri dewasa akhir yaitu seperti adanya periode penurunan atau kemunduran yang disebabkan oleh faktor fisik dan psikologis, dan ada stereotip mengenai usia lanjut yang menggambarkan masa tua tidaklah menyenangkan dan mempunyai status kelompok minoritas. Pada poin yang kedua yaitu tugas perkembangan dewasa akhir seperti menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik, menyesuaikan diri dengan peran sosial secara harmonis, dan menyesuaikan hidup dengan penghasilan sebagai pensiunan. Baiklah, terima kasih. Inilah hasil diskusi dari kelompok 2. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.